Selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi tentunya Senin sampai Jumat di Bijak Bicara Tanpa Jarak. Dan malam hari ini kita redakan dulu lah suasana politik hari ini, tapi ini yang lebih personal sentuhannya ya. Ketika Anda melihat Jolly dan Patrick, ada yang terawat dan tidak terawat, luar biasa. Baik pemirsa, semua orang punya hak untuk menjadi langsing, begitu. Bahkan semua orang juga punya hak untuk bicara mengenai langsing. Aku 2 kali ngomong langsing agak daya lemak aku berkurang ini ya. Termasuk inilah Bung Kawian paling bisa. Termasuk kami yang ukuran badannya boleh dibilang jauh dari langsing katanya. Bukan Tapi ngaku, ini yang dipaksa sama yang bikin naskah sebenarnya. Tapi insya Allah seminggu usai acara bijak ini kami berdua bisa langsung langsing ya. Ini doa apa pemaksaan, Patrick? Dan malam ini kita akan membicarakan masalah kelangsingan tubuh ya. Iya. Kita akan membahas metode langsing yang disusun oleh Bapak Iping S. Dia adalah penulis sejumlah buku tentang kelangsingan tubuh. Dan Bapak Iping adalah penemu metode penurunan berat badan Likiming. Iya, Likiming itu 5 kilo turun dalam seminggu, begitu ya. Kalau arti harfiah seperti ini lah. Likiming itu langsung dengan melakukan metode kualitatif penurunan berat badan 5 kg dalam 1 minggu. Wow, spektakuler ini. Ya, kita bisa menurunkan berat badan sampai 5 kg dalam waktu seminggu. Sejumlah orang telah berhasil menurunkan berat badan dan saat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa mengkonsumsi obat-obatan. Dan malam ini kita sudah mendatangkan sejumlah narasumber yang merupakan orang-orang yang telah sukses melakukan penurunan berat badan. Kecuali presenternya ya. Iya. Kau jangan nunjuk. Kau tahu nggak arti makna nunjuk? Apa? Nunjuk ini kan begini, filosofi ini. Ini 1 buat orang, 4 ke dalam. Nggak, tadi kita begini ke kiri soalnya. Gitu. Artinya diantara kita lebih besar kau lah. Kan? Iya lah. Makasih. Kurang ajar kau ya. Dan telah hadir di sini ada Mbak Arisa Fibi. Beliau adalah konsultan metode kualitatif. Apa kabar, Mbak? Waduh. Kemudian juga hadir ini senior kita, Patrick. Iya. Saya kalau almarhum dengan beliau, setelah aku pergi yang begitu lagi. Mungkin memang beliau ditakdirkan bersedamping dengan orang yang besar-besar. Iya, makanya sebelah sini lagi soalnya ya. Lucky Reza. Rumah ada, Mang? Alhamdulillah. Aku biar Batak lama di Bandung. Dan sebelah saya, ini anak-anak kecil kalau ngeliat dia pasti palanya gini-gini. Oh, bisa begini. Iya. Coba begini. Ini kalau ini pernya udah karatan nih. Iya, memang. Faktor ujung. Tinatun, tepuk tangan untuk Tinatun. Nah, sebelum kita bincang-bincang mengenai buku yang dahsyat satu ini, kita akan ajak Anda untuk segera menyaksikan dan terlibat aktif dalam perbincangan ini. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu video kita yang satu ini. Silakan kita saksikan dulu ya. Likiming adalah kontes penurunan berat badan yang diikuti oleh 6 peserta, 3 pria dan 3 wanita yang bisa mencapai 5 kilo dalam seminggu. Dinilai dari persentasenya. Misalkan orang dengan berat 100 kg turun 5 kg berarti persentasenya adalah 5%. Begitupun orang dengan berat badan 60 kg turun 3 kilo berarti persentasenya juga 5%. Sebelum memulai metode kualitatif ini, para kontestan sebelumnya menjalani tes kesehatan pendahuluan yang meliputi pengecekan darah, itulah mudah-mudahan dapat menginspirasi Anda yang hari ini mungkin gelisah ya dengan kondisi badannya ya, termasuk yang ngomong inilah. Baik. Pemirsa, saya ingin bertanya ke Fibi dulu. Fibi, what is the meaning English? Bahasa Arab ya, lupa yang dia sih itu. Arab yang diterjemahkan. Apa sih tujuan dari kontes Likiming itu apa tuh? Likiming itu sebetulnya kan 5 kilo dalam seminggu penurunan berat badan. Tapi saya mewakili Pak Iping S yang menulis buku langsing dan sembuh dengan metode kualitatif. Jadi bukan orang mau kurus tapi tidak sehat, tapi di sini langsing tapi sehat dan lebih sehat lagi untuk kehidupan selanjutnya gitu. Karena orang kurus itu identik dengan sehat gitu. Tapi kalau yang gemuk-gemuk kalau yang gemuk ngomong kurusnya agak ada pitch controlnya dijaga dikit. Aku tersinggung dia. Jangan dikasih garis bawah gemuknya ya. Iya, kalau gemuk itu identik dengan banyak sekali penyakit, banyak
kolesterol, Dengerin banyak ya. ya. Iya. Banyak Hari. yang ya Iya. juga kan kurang enak ya dilihat ya, sesek ya untuk nafas. Wajah juga. Baru pertama kali minta talk show siksaan seperti ini sebenarnya. Dan Sindiran terus. Iya. Aku baru bahagia ketika kurang ajar produser kali kalau ngomong begitu. begini. Produser ngomong gini, Fik, nanti ada tema yang namanya langsing ya. Aku teriak alhamdulillah itu. Untuk menyadarkan ya. Untuk menyadarkan. Tapi habis ini kan bisa pada langsing, Ya. ya kan? Ya, jadi Ada metodenya. ya bukunya sendiri sebetulnya sebelum terbit di Indonesia, kami menerbitkan dulu di Amerika, Kanada, dan Cina. Gitu. Jadi lebih ke sana dulu. Kadang-kadang bukan pengen bule minded, nggak seperti itu, tapi mungkin dari piping lebih ke pengakuan ya, maksudnya bisa dibuktikan. Kadang-kadang masyarakat kita kan menilainya kalau dari luar Kiblat udah ke oke sana. kiblatnya ya. Padahal ini metode kualitatif, kualitasnya yang kita jaga. Gitu. Kualitasnya yang kita jaga. Nanti kita diskusikan lagi. Saya ingin bertanya juga sama dua artis ini, yang senior ini kan luar biasa kan. Tentu pada saat cantik ada yang banyak memperebutkan dan akhirnya berbuahlah keturunan. Kok masih langsing begini? Itu yang tanyakan lagi nanti ya. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bijak Bicara Tanpa Jarak, ya kan? Kita masih memperbincangkan masalah leukemia, tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita saksikan testimoni dari Bapak Pramana yang pernah menjalani metode leukemia dalam video berikut ini. Jadi saya sudah ngikutin ini hampir 2 tahun. Jadi dulu sebenarnya saya ini orang yang punya berat badan hampir 102 kilo. Kemudian yang kedua, saya juga mengidap penyakit darah tinggi 150, yang mana waktu itu saya sudah dianjurkan untuk makan obat tetap untuk penurun darah tinggi saya. Lalu saya juga sudah divonis menderita penyempitan di jantung. Nah, sesudah saya jalani program ini hampir masuk bulan kedua, saya melihat satu ada yang perubahan yang signifikan. Yang tadinya saya ini tidak diperkenankan untuk makan daging merah lagi. Nah, begitu saya coba dengan 100 gram, saya kok nggak melihat ada sesuatu yang mengganggu saya seperti yang dulu. Baik, ini luar biasa sekali. Vivi, ini metodenya sangat menarik sekali. Artinya kita boleh makan apa saja, begitu? Di sini lebih ke dititik beratkan pada bukan makan apa saja gitu, nggak seperti itu, tapi lebih ke protein. Iya. Jadi daging merah, kita lebih anjurkan ke daging merah. Jadi ini kualitasnya yang baik gitu. Daging merah, ayam, ikan boleh. Ada di buku tapi ini? ya semuanya ada di buku Langsing dan Sembuh ini. Gitu. Ada kata-kata yang jadi, mengecil? jadi kita lebih harus lebih mengatur konsumsinya itu seberapa banyak atau volume yang kita makan. Mau makan apapun, daging merah, ikan atau ayam, kalau kita makannya sedikit itu tidak akan membuat gemuk, ya. Oh, saya nengok lagi ke Masnya. Nggak apa-apa, udah biasa dari tadi. Tapi satu lagi hal yang perlu, Ya. apa namanya yang perlu diingatkan ya Bapak ya. Iya. Habis ini kepalamu ini kesuci. Iya. Ya. Harus ada jam makan. Iya, itu. Jadi di sini semuanya sudah jelas. Nanti ada waktu-waktu makan. Kita makan sehari 3 kali dengan volume yang baik, gitu. Kualitas ya. Iya. Sepiring, ada daging, ada lauk sedikit, ada sayuran sedikit dan jus atau buah potong. Jadi semuanya manis. Kita nggak boleh pakai gula yang bohong gitu ya, non karbon, Nggak boleh pakai gula bajangan ya. Bukan gula banyak. Justru pada Bukan, pagi hari kita bajakan. sarapan harus pakai gula Gula yang yang banyak, asli, gula yang murni, gula murni, bukan- terus Oke, kemudian makanya bukan gula ya. bajangan. susu juga yang Diatur itu. murni. Cuma Iya. menarik sih, ketika saya baca buku ini ada gajah dan kerbau itu badannya besar. Jadi betapa menariknya buku ini, permasalahannya adalah kuantitas bukan Iya. kualitas. 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 Ya, bukan kuantitas. Kita tidak Jadi- pesan kuantitasnya Iya, ya. jadi kita lebih kalau kita makan sepiring itu daging merah sapi maksudnya ya, sapi kita makan yang baik di jam-jam tertentu. Jadi pagi ini kalau boleh sedikit saya kasih bocoran di buku ini, pagi kita makan telur 2,
telur ayam kampung ya, atau roti dengan jam, selai atau coklat, mesis seperti itu ya. Boleh. Dan susu boleh pilih. Susu kopi atau teh manis, coklat atau kopi ya. juga boleh. Aku minum kopi. Boleh. Tapi gulanya itu harus gula yang betul-betul gula, karena itu memberikan energi. Gula murni. Gitu, energi. Kita perlu energi di pagi hari. Jadi energi itu dikumpulkan. Tapi waktu makan juga harus tepat pada waktunya. Misalnya kita milih jam makan pagi jam 8, siang jam 1 siang, malam jam 7 malam. Dan jangan salah. Jadi jangan ada di luar jam itu. Betul. Baluk ini luar biasa sekali. Iya. Baluk ini melakukan metode ini Iya. luar biasa. Saya udah hampir 6 tahun lalu ya. Wow. Ya, jadi bisa dilihat ya badannya kan. Enggak, bukan masalah itu. Jadi waktu itu saya overweight banget waktu Untung saya hamil. bukan anggota DPR. Lanjutkan. Waktu hamil saya 25 kilo, susah sekali turunnya. Kemudian saya juga sedang memberikan ASI eksklusif, sedangkan saya juga udah gak nyaman dengan diri saya ya. Iya, sama. Makasih, terus silakan. Sudah berapa bulan? Bapak, ini permanen. Ini keluar bukannya 2 tahun. Ini keluar langsung kuliah dari sini biasanya. Iya. Enggak, disinggung itu lagi pembukaan 2. Iya, terus udah gitu akhirnya saya kenalan dari teman-teman, kemudian ditunjukkan mana diet mana yang paling aman buat saya, karena mau nyuntik juga bahaya buat Ya, janin. Kemudian buat ASI juga nggak Ya. baik kan. Kemudian buat diri kita sendiri pun pasti akan jadi racun, karena mau tidak mau kan memasukkan hal yang di Efek luar. samping lah. Ya, ada efek samping ya, mungkin nggak sekarang tapi nanti. Iya. Ya, jadi kita tidak Uh-huh. pakai obat-obatan, kita tidak pakai obat-obatan, semua yang sudah disediakan sama Tuhan di alam kita manfaatkan dengan senang hati ya. Betul. Apalagi kalau perempuan nih, contohnya gini ya Mbak Luki, ya, kalau misalnya kita pergi ke pesta, Perempuan ya? Iya, perempuan dan laki, karena di sini ada 2 makhluk laki-laki ya, saya nggak enak nih ngomongnya. Tapi ini bisa dipraktekkan ke siapa aja, tua, muda, yang masih ABG. Tapi seperti Tina kan dia masa pertumbuhan ya, tapi kan Dan dietnya bagus, itu guys. yang enak itu sehat Bisa dan makan nggak apa kelaparan gitu. Ya, jadi pada saat Kan kita orang kan diet sangkanya kelaparan. Harus nahan-nahan, harus Iya. sakit, menderita gitu. Menderita. Kalau ini betul-betul nggak ngerasa lapar. Iya. Jadi pagi kalau aku pribadi ya, telur bisa diganti dengan smoked beef atau juga salmon. Ya, Boleh. pokoknya protein. Pokoknya ada protein, Iya. terus kemudian juga bisa pakai roti. Harus ada yang manis satu, mau coklat atau Cuma apa. mungkin tidak terlalu banyak. Iya, dan Dengan sedikit pun nanti kenyang gitu, dengan sendirinya. Karena terbiasa mungkin. karena Ya. jadi gula itu juga akan menambah daya ya, menambah energi buat Iya. kita. Dan jangan salah, kalau pada saat kita pesta itu Kita bisa makan apa senang. aja, Kita bisa makan apa aja. Mau es krim boleh, mau cake boleh, pancake Itu boleh. Patrick banget itu. Oh iya, Patrick sekali. Asal kita makannya Sedikit-sedikit lah. Gitu. Jadi Beta- asal nyobain Beta dulu kalau ya. pesta saya pernah makan banyak-banyak. Sebenarnya Bungkus banyak-banyak. Iya, biasanya saya pernah Iya banyak-banyak. pesta, ini maaf ya kalau aku bicara dia pesta, dia pakai strategi. Dia kan biasa paling kondangan 100-200. Iya. Di mobil coret-coret dulu. apa tuh? Pengantin di sini, nah ini kan catering di sini. Kita mapping dulu. Iya, jadi bisa ambil. Kita nggak usah mikirin nasi di rumah. Aduh, nggak usah makan nasi deh. Kalau Nasi kan misalnya banyak di dikurangin ya, gitu. Terus kita ambil misalnya steak atau apa gitu ya. Jangan ambil martabak atau siomay karena nggak mengenyangkan dan banyak ya. Tukang somai kan banyak yang lewat. Betul. Yang mahal-mahal. Kalau buat aku sih mungkin Yang ini bagus-bagus, yang intinya kualitas, kalau ya. Enak. kalau gula itu kan bisa pengganti nasi. Karena nasi di dalam nasi ada gula ya, ada glukosa. Kalau nasi dalam bentuk fisik itu ada besar. Iya. Bisa jadi segini, tapi kalau gula bisa jadi segini. Betul. Ya, tapi Kita tetap- mau ke Mbak Vivi dulu. Ya. Tadi di dalam kurs kita saksikan banyak orang yang menurunkan berat badan harus mengikuti check up medik. Ya. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata hasil check up-nya buruk, apakah masih tetap bisa ikut kontes? Oh, Kalau boleh. Justru kita mau intinya kita mau melihat di kemudian hari setelah beliau mengikuti ini dengan buku Langsing dan Sembuh ini, kita mau lihat Leukemia. nanti pasti tekanan darahnya bagus, kolesterol bagus. Kita mau membandingkan, jadi di compare ya setelah pakai metode ini dan sebelum dan sesudah, before and afternya itu. Gitu. Ah, Dapatkan di toko buku terkemuka di kota Anda. Untuk pesan langsung, hubungi